Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Fulasah Nur Yakin wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai membahas Fulasah Nur Yakin, silahkan mahasiswa yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan terkait ilmu ma'ani, yaitu ilmu balaghah, di mana seperti nazaman yang terdapat dalam kitab Jauharul Maknun mengenai ilmu ma'ani, yaitu wa hafizun ta'diyatal ma'ani an khata'in yu'rafu bil ma'ani, yaitu ilmu-ilmu yang menjaga suatu lafaz dari kesalahan, di mana dalam pembahasan ini, dalam ilmu ma'ani juga terdapat bab-bab yang membahas tentang fasl dan wasl, yaitu menyambung dan memisah. Di mana dalam nazamannya juga dikatakan wal waslu ma'tanasubin fismin wa fi fi'lin wa faqdi mani'in qadistufi. Jadi ada tempat-tempat yang baik untuk diwasul dan difasal. Di antaranya adalah adanya keserasian, tanasub, adanya tanasub. Nah, sehingga dalam contoh itu yang saya baca terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 87. Penggalan ayatnya berbunyi fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Nah, di situ diwasal dalam pembahasan itu contohnya adalah diwasal dengan menggunakan wawu. Jadi fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Nah, di situ menggunakan wawu. Nah, yang saya tanyakan itu pada contoh tersebut itu apa faedahnya kok diwasal? Kemudian kalau dalam syarahnya itu bagaimana minta kejelasannya? Karena itu kan yang saya tahu hanya ada keserasian antara fiil dengan fiil, adanya tanasub seperti nazam tadi. Nah, itu minta penjelasan dari syarah-syarahnya. Yang kedua, dari contoh seperti itu, apakah jika ditarik ke dalam ilmu usul fikih itu ada furuk-furuknya? Itu juga minta kejelasan. Jadi yang pertama mengenai ilmu ma'ani yang fasal dan wasal, dalam contoh itu faedahnya apa? Nazaman wasal itu kalau dalam Jauharul Maknunnya wal waslu ma'tanasubin fismin wa fi fi'lin wa faqdi mani'in qadistufi. Jadi di antara tempat-tempat yang baik untuk diwasal adalah diantaranya adanya tanasub serta tidak adanya penghalang. Mungkin itu saja yang dapat saya
tanyakan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari mahasiswa Trisakti Kediri semester 6 menjelaskan mengenai ayat Fariqan azabtum wa fariqan taqtulun dalam surat Al-Baqarah ayat 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا. Lalu pada akhir ayat fariqan azabtum wa fariqan taqtulun. Mengenai ayat ini masuk dalam ilmu balaghah, masuk dalam ilmu ma'ani, yaitu pembahasan al-waslu. Lalu dari ayat ini apa usul fikihnya, lalu tahrijul hurufnya. Sebelum menjawab pertanyaan alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai membaca Khulasath Nurul Yaqin halaman Khulasath Nurul Yaqin halaman 7. Azinallah lil muslimina min qitali a'daihim. Pada zaman dahulu, pada waktu Nabi Muhammad sebelum melakukan hijrah, pada waktu Nabi Muhammad masih ada di Mekah, kelompok pimpinan Mekah mulai dari Abu Jahal, mulai dari Abu Lahab, selalu melakukan kejahatan pada Nabi Muhammad. Lalu semua kejahatan yang dilakukan oleh non-muslim pada Nabi Muhammad tidak ada yang berhasil sebab Allah Ta'ala selalu menjaga Nabi Muhammad sesuai dalam ayat Wallahu ya'simuna minan nas. Allah lah yang selalu
menjaga Nabi Muhammad sehingga kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab, yang dilakukan oleh Abu Jahal, tidak ada yang berhasil. Lalu pada suatu malam, kelompok non-Muslim Makkah, pimpinan non-Muslim Makkah melakukan musyawarah untuk membunuh Nabi Muhammad. Lalu Allah Ta'ala meminta kepada Nabi Muhammad supaya meninggalkan Mekah. Lalu Nabi Muhammad mengajak sahabat Abu Bakar untuk hijrah menuju Madinah. Pada waktu Nabi Muhammad dalam suatu perjalanan, Nabi Muhammad bersamaan dengan Abu Bakar bertemu dengan non-Muslim. Lalu non-Muslim ini mencari Nabi Muhammad untuk ditangkap, untuk dibunuh. Lalu non-Muslim ini belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Lalu non-Muslim ini sudah mengenal wajah sahabat Abu Bakar. Lalu non-Muslim ini bertanya pada Abu Bakar, "Man hadza rajul?" Wahai sahabat Abu Bakar, siapa laki-laki yang bersamaan dengan engkau, wahai Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar seandainya menjawab ini adalah Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad ditangkap atau dibunuh. Lalu sahabat Abu Bakar menggunakan ilmu bada yaitu wa ma fi wujuh tahsinil kalam nu'afu yud'afil badi wassalam. Sahabat Abu Bakar seandainya menjawab ini adalah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ditangkap atau dibunuh. Lalu dengan ilmu bada, sahabat Abu Bakar menggunakan ilmu tauriyah sesuai dalam nazam Jawahirul Maknun
yang mengatakan Tauriyatan Sosafi'iyah min lima Uridu ma'nahu Al-Qa'idu minhuma. Ini nazam baca Tauriyah. Sahabat Abu Bakar menjawab, Hadza rajul yahdini as-sabila. Dalam kitab Al-Mursyidi, sahabat Abu Bakar mengatakan, Hadza rajul yahdini as-sabila. Non-Muslim mendengarkan jawaban sahabat Abu Bakar, memahami makna yang tepat, yaitu makna tepat adalah laki-laki ini menunjuk jalan. Lalu makna yang jauh adalah rajulun yahdini ila dinil Islam. Sedangkan makna jauh dari lafaz yahdini al-Islam, yahdini at-tariqa adalah yahdini ila tariqil Islam. Sehingga sahabat Abu Bakar menghendaki makna jauh, yaitu laki-laki yang menunjukkan jalan menuju agama Islam, lalu non-Muslim memahami makna yang tepat, yaitu menunjuk jalan atau manusia yang membantu menunjukkan jalan. Inilah Tauriyah yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar pada zaman dahulu, yaitu pada zaman perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Lalu setelah Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah sesuai dengan ayat suci Al-Quran, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu dalam akhir ayat mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini
dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah dalil wajibnya umat Islam membangun negara, membangun, memilih nasbul imamah, sehingga Nabi Muhammad pada waktu 1 Hijriah Nabi Muhammad membangun negara Madinah, yang mana pada waktu itu masyarakatnya ada Yahudi, ada kelompok Nasrani, ada yang menyembah berhala, sehingga Imam Ibnu Katsir dalam surat Al-Baqarah menceritakan sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah selalu terjadi peperangan antara Yahudi dengan kelompok lain, kelompok Yahudi Bani Quraidah bekerja sama dengan Bani Auf lalu saling melakukan peperangan dengan kelompok lain. Lalu pada waktu terjadi peperangan, Yahudi selalu tampil menjadi kelompok yang menang, sebab Yahudi tawasul dengan Nabi Muhammad. Kelompok Yahudi sebelum Nabi Muhammad muncul, kelompok Yahudi sudah mengenal sifat Nabi Muhammad. Yahudi selalu meminta kepada Allah supaya Allah mengutus Nabi. Lalu dalam kitab Taurat sifat Nabi Muhammad sudah jelas, sehingga Allah mengatakan Yahudi mengenal Nabi Muhammad seperti mengenalnya orang tua pada anaknya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Yahudi sebelum Nabi Muhammad menjadi utusan, Yahudi sudah mengenal siapa calon Nabi akhir zaman seperti mengenalnya
orang tua pada anaknya. Bahkan Yahudi selalu bertawassul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dalam tulisan Imam Ibnu Katsir atau dalam kitab Mafahim yang mengatakan Yahudi melakukan tawassul dengan Nabi Muhammad dengan membaca Allahumma ftah alaina wansurna min Nabi al-Ummi sesuai dalam tafsir ayat suci Al-Quran surat Baqarah. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musyaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna. Dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir menceritakan Yahudi bertawassul dengan Nabi Muhammad. Lalu setelah Nabi Muhammad muncul setelah tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad membangun negara Madinah yang sehingga posisi status Yahudi adalah non-Muslim mu'ahadah, yaitu warga negara yang memiliki perjanjian, memiliki konstitusi Piagam Madinah yang dalam isi perjanjian itu untuk saling membantu satu kelompok dengan kelompok lain untuk saling mencintai negara, untuk saling menjaga negara Madinah, untuk saling nasionalisme mencintai negara Madinah. Lalu kelompok Yahudi Bani Quraisyah atau Yahudi Bani Qainuqa atau Yahudi Bani Nadir melakukan pengkhianatan, mengkhianati bangsa, sehingga Allah memberikan izin untuk melakukan resolusi jihad, untuk melakukan jihad, untuk melawan Yahudi.
sesuai dalam ayat uzila lillazina yuqataluna bi'annahum zulimun wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Uzina dan izini lillazina maring wong akeh yuqataluna anggen karangi sapa alladzina mi annahum sebab alladzina itu zulimu dan aniaya sapa alladzina wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menjadikan umat Islam tampil menjadi pemenang, sehingga ulama-ulama memahami ayat uzina lillazina yuqataluna. Ulama-ulama mengatakan sebab munculnya api peperangan, munculnya resolusi jihad Nabi sebab adanya kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Yahudi atau kejahatan yang dilakukan oleh non-muslim Makkah atau kelompok Romawi seperti peristiwa peperangan Mu'tah yang terjadi pada tahun 9 Hijriah, yaitu Islam melawan Romawi, atau pada tahun 10 Hijriah, yaitu peperangan yang terjadi antara Islam dengan Romawi. Munculnya peperangan sebab kejahatan non-muslim. Lalu dalam kitab Adwaul Bayan menjelaskan mengatakan bahwa penyebab peperangan adalah kejahatan non-muslim. Kitab Adwaul Bayan menjelaskan bi'annahum lafaz bi'annahum zulimu al-ba'u syababiyadun wa hiya harfu illat min masyalikil illat an-nas al-zahir. Dalam kitab Adwaul Bayan mengenai ayat uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu mengatakan lafaz bi'annahum huruf ba
faedahnya sabda dia. Sehingga munculnya jihad sebab kejahatan non-muslim. Sehingga seandainya non-muslim, seandainya Yahudi, seandainya non-muslim Makkah, seandainya Al-Amawi tidak melakukan kejahatan, Islam tidak mungkin melakukan jihad sesuai dalam kitab Sahih Muwadonah. Dalam kitab Sahih Muwadonah yang ditulis oleh Pondok Pesantren Lirboyo menampilkan ayat famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Wahai Muhammad, seandainya non-muslim tidak melakukan kejahatan, seandainya non-muslim istiqomah dalam kebaikan, fastaqimu lahum, maka umat Islam selalu melakukan kebaikan pada non-muslim. Inilah keterangan dalam Sahih Muwadonah. Sehingga dalam Sahih Muwadonah mengatakan man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana annahu lam yukrih ahadan wa innama qatala man qatalahu wa man adanahu lam yuqatilhu. Waman utawi sokone wong itu ta'amala angen-angen analisa sokoman siratan Nabi ing sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabayyana mongko kertelo anahu ing satune Nabi Muhammad itu lam yukrih, tidak memaksa sapa Nabi Muhammad ahadan ing wong siji ala dini ing atase agamane Nabi Muhammad. Man ta'amala, siapa yang mau membaca sejarah Nabi, siapa yang mau menganalisa mengenai sejarah Nabi, maka sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang tidak pernah melakukan memaksa non-muslim untuk masuk Islam. Wa innama qatalaman qatalahu, dan sesungguhnya resolusi jihad yang dilakukan Nabi Muhammad dalam rangka
untuk menolak kejahatan non-muslim yang mau menghancurkan Madinah. Wa man hajanahu lam yuqatilhu, dan siapa yang mau untuk berdamai, maka Islam tidak akan melakukan jihad. Allah Ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Wahai Nabi Muhammad, seandainya non-muslim selalu melakukan kebaikan pada umat Islam, maka umat Islam selalu istiqomah untuk menjaga kebaikan pada non-muslim. Sehingga ulama-ulama usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illati, hukum jihad selalu tampil dengan sebab tampilnya ilat jihad. Selama ilat jihad tidak muncul, selama non-muslim melakukan kebaikan, tidak melakukan kejahatan pada umat Islam, maka hukum jihad tidak akan muncul. Tetapi seandainya non-muslim melakukan kejahatan terhadap umat Islam, maka muncul resolusi jihad. Inilah usul fikih mengenai masalikul ilah. Muncul pertanyaan, apa itu masalikul ilah? Mengenai pertanyaan ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan ad-durutu ad-dalatu ala kaunil waswi illatan, yang dinamakan masalikul ilah, yaitu metode untuk melacak sebuah sifat menjadi ilah. Muncul pertanyaan, ada berapa jumlah masalikul ilah? Jawabannya ada 10. Mengenai pertanyaan ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjawab ada 10. Yang pertama, ijma, nas, ima, sabru wa ta'sim, munasabah, sabah, daurun, nordu, tanfihul, mana. Lalu dalam masalikul ilah, yang pertama
adalah ijma' lalu nas. Yang pertama adalah ijma', yang kedua adalah nas sesuai dalam nazm Jam'ul Jawami'. Al-awwalul ijma'u fanasu alaih mislul illatin kada sumayali. Pertama ijma', lalu yang kedua ijma', lalu syakl wa taksim, lalu ima, lalu munasyabah, lalu syabah dawran, lalu tanqihul manat, lalu tahrijul manat. Inilah kegiatan yang dilakukan oleh non-muslim sehingga muncul istilah jihad. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 87 mengatakan وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Muncul pertanyaan, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Mengapa ada huruf wawu? Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kenapa Allah tidak langsung mengatakan fariqan kadzabtum, fariqan taqtulun? Kenapa Allah tidak membuang huruf wawu? Jawabannya, ini adalah ilmu balaghah, ini adalah sastra, ini adalah sebuah susunan lafaz yang memiliki lautan ilmu, yaitu Allah menampilkan wawu dalam ilmu ma'ani. Ini dikenal dengan wasol atau dua jumlah yang memiliki nilai munasyabah, yaitu sama-sama fi'il, azabtum fi'il madhi,
ta'nulun fi'il mudhari. Allah menampilkan wawu atau istilah lain wasol. Ini memiliki makna sebab apa yang dilakukan oleh Yahudi bahwa Yahudi selalu melakukan azabtum, selalu tidak percaya dengan Nabi. Lalu Yahudi selalu akan melawan umat Islam, maka Allah menggunakan jumlah fi'liyah ta'nuluna. Yang pertama fi'ilnya fi'il madhi, azabtum. Lalu mengapa setelah fi'il madhi Allah mengganti fi'il mudhari? Mengenai hal ini ada nilai makna, ada nilai ilmu ma'ani, yaitu ilmu wasol. Ini memiliki makna bahwa pada zaman yang akan datang, wahai Nabi Muhammad, kelompok Yahudi akan selalu melakukan kejahatan seperti kelompok Yahudi yang berusaha untuk melukai Nabi Muhammad lewat santet atau tenun yang dilakukan oleh Labid bin Aksum atau manusia dari Yahudi, atau kejahatan-kejahatan untuk membunuh seperti Yahudi Bani Nazir yang mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad. Inilah alasan bahwa Allah menampilkan huruf wawu yang tujuannya adalah adanya munasyabah fi'il dengan fi'il yang memiliki faedah bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi akan selalu muncul. Ini adalah ilmu ma'ani. Muncul pertanyaan, apa itu ilmu ma'ani? Jawabannya, wahafidun ta'niyatal ma'ani an-khata'in yu'rafu fil ma'ani. Mengenai ayat ini, fariqan azabtum wa fariqan ta'dulun, dalam nazam cuman mengatakan wa hasanal wasli tanasukun wujud. Dalam nazam ini, lalu dalam syarahnya yaitu Al-Mursyidi halaman 217 menampilkan contoh
misalum fariton adzabtum wa fariton taqtulun. Ini sesuai dalam contoh yang ada dalam nazam Juman. Lalu dalam syarahnya yaitu Ittaq al-Mursyidi, contohnya adalah surat Al-Baqarah ayat 87. Lalu dalam nazam Maknun mengenai hal ini adalah wal waslu matana sukun fismi wa fi. Ini nazam Jawahirul Maknun. Inilah wawasan kebangsaan yang ditampilkan oleh kitab Shaqih Muwadonah. Dan ayat unzila lillazina yuqataluna ada dalam Mulasyah Nur Yakin halaman 7. Wa misdahu dzalika qauluhu ta'ala ujina lillazina yuqataluna. Qauluhu ta'ala, lafaz qauluhu apa minanya? Jawabannya bina ajwaf. Apa nazamannya bina ajwaf? Wasani'an wa ima'ainan u'il wasamil ajwaf faqala qad musil. Apa tasyrifnya? Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa jaka maqalan wa jaka maqulun. Maqulun asluhu maqmulun. Nuqilat harakatul wawi ila maqablaha lidukhya wa quwwati harfis syahad alaiha. Muncul pertanyaan, ilal semacam ini apa alfiyahnya? Jawabannya lisafiril syuhar turis tahri amin lililan atan ayna fi'lita abin. Maqulun aslu maqmulun. Lalu harokat wawu dipindah maqulun. Lalu ada dua wawu fahudifat al-wawu al-ula irdal afas wal wawu asyaniyah irda sibawah. Muncul pertanyaan, wawu dibuang dalam isim maf'ul, apa alfiyahnya? Jawabannya wa ma li'if'alin minal hazmi wa min
naqlin famaf'ulin minahu hamin wa mal'if alin minal hadfi wa min dalam isim maf'ul bila ajwab ada iklal nu'ilat dan huzifat wa mal'if alin minal hadfi wa min naqlin famaf'ulin bi aidan amin. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilma lilaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.